Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah akuntansi biaya dan kita mulai di bab pertama yaitu tentang pendahuluan biaya dan akuntansi biaya. Di sini nanti kita akan menjelaskan apa sih sebenarnya akuntansi biaya, apa sih biaya, itu harus tahu dulu sebelum kita masuk ke materi-materi berikutnya. Karena itu sebagai dasar kita untuk lebih memahami berkaitan dengan apa yang akan kita bahas dan kita jelaskan dalam akuntansi biaya. Biaya itu sebenarnya ada dua dalam istilah biaya dan istilah beban. Sebenarnya kalau biaya dan beban itu kalau secara akuntansi memang dia ada istilah yaitu kalau biaya itu cost, sedangkan untuk beban itu expense. Biaya atau cost itu adalah kas atau setara dengan kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperkirakan akan membawa manfaat saat ini atau masa yang akan datang. Jadi dia pengeluaran berupa kas atau setara dengan kas. Untuk apa? Untuk menghasilkan suatu barang atau untuk mendapat manfaat di masa yang akan datang. Sedangkan untuk beban atau expense adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu perusahaan atau untuk melanjutkan suatu kegiatan usaha atau untuk memelihara suatu aset perusahaan. Jadi kalau cost itu kita untuk memperoleh gitu loh, memperoleh barangnya, untuk memperoleh aset. Tetapi kalau beban atau expense itu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset tersebut atau untuk operasional dari suatu perusahaan. Jadi Anda harus bisa membedakan itu dulu, apa itu cost dan apa itu expense atau biaya dan beban gitu ya. Setelah tahu baru Anda nanti akan tahu oh mana yang akan masuk biaya atau masuk cost. Nah, nanti untuk masuk beban yang mana seperti itu. Jadi nanti dari pemahaman ini akhirnya Anda akan tahu gitu. Salah satu contohnya misalnya kaitannya untuk cost itu kita mendapatkan barang atau jasa ya. Misalnya kita membeli kendaraan untuk operasional perusahaan. Pada waktu kita membeli dengan harga kendaraan itu misalnya 20 juta, berarti uang yang kita keluarkan untuk membeli kendaraan tersebut itu dianggap sebagai cost gitu. Tapi pada waktu kita menggunakan kendaraan tersebut untuk beroperasional, kita membeli bahan bakar, kita melakukan pemeliharaan atau kita servis terhadap motor tersebut atau kendaraan tersebut, maka uang yang kita keluarkan atau kas yang kita keluarkan untuk biaya bahan bakar, untuk biaya perawatan itu yang dinamakan dengan beban atau expense. Jadi kelihatan sekali bedanya mana cost dan mana expense. Selanjutnya, bagaimana kalau biaya itu kita klasifikasikan? Jadi di sini ada biaya yang hubungannya dengan produk gitu. Apa saja yang biaya berhubungan dengan produk? Nah, ini nanti yang akan banyak kita pelajari dalam akuntansi biaya yang dinamakan biaya produksi. Biaya produksi atau biaya manufaktur atau biaya pabrikasi gitu ya. Itu adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produksi dari suatu produk dan akan diselisihkan dengan penghasilan di periode mana produk tersebut dijual. Jadi nanti pada waktu kita sudah memproduksi suatu produk itu kan akan muncul biaya produksi. Nah nanti kan biaya produksi yang dinamakan biaya produksi nanti kalau sudah menjadi produk nanti kan yang dikatakan dengan HPP. Nah itu nanti akan kita selisihkan dengan penjualan produk tersebut. Berarti penjualannya berapa kita selisihkan dengan HPP-nya akan ketemu bahwa ada selisih berkaitan dengan itu nanti akan yang dinamakan dengan laba kotor. Nah, di sini biaya yang berhubungan dengan produk yang dinamakan biaya produksi tadi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik gitu ya. Nah, kalau dalam berhubungan dengan produk, yang lainnya apa selain biaya produksi? Ada yang dinamakan dengan biaya periode. Biaya periode itu kita sebut juga dengan biaya komersial ya, komersial.
adalah biaya yang berhubungan dengan waktu dibanding dengan unit yang diproduksi atau produk. Seluruh biaya ini dibebankan pada penghasilan di periode mana biaya tersebut terjadi. Jadi nanti setelah kita itu memperoleh gross margin, nanti ada biaya-biaya yang kita keluarkan juga untuk memperoleh penjualan tadi, bukan untuk memperoleh produknya ya. Kalau yang biaya produksi tadi untuk memperoleh produknya. Kalau ini untuk memperoleh pendapatan itu. Untuk memperoleh pendapatan. Nah, untuk memperoleh pendapatan sebenarnya perusahaan itu akan mengupayakan hal-hal apa saja. Oh, misalnya pemasaran. Oh, misalnya dia harus ada administrasi gudang. Oh, misalnya ada pencatatan di penjualan dan pembelian. Oh, ada pencatatan kaitannya utang piutang. Nah, di situ berarti apa? Bahwa ada biaya administrasi dan umum selain dari biaya pemasaran. Itulah yang namanya biaya periode. Kemudian berdasarkan periode akuntansi, bagaimana kalau kita katakan bahwa biaya itu diklasifikasikan berdasarkan periode akuntansinya. Ada yang dikatakan dengan pengeluaran modal, ada yang dikatakan dengan pengeluaran penghasilan. Kalau pengeluaran modal itu adalah biaya yang dikeluarkan yang manfaatnya dinikmati lebih dari satu periode akuntansi dan membentuk cost. Nah, di sini tadi Anda harus tahu dulu ya, kaitannya yang tadi awal tadi ada cost, ada expense. Kalau pengeluaran modal itu berkaitan dengan cost. Jadi kita akan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset gitu. Tapi kalau pengeluaran penghasilan itu beda, itu berkaitan dengan expense. Pengeluaran penghasilan adalah biaya yang dikeluarkan yang hanya bermanfaat dalam satu periode akuntansi dan menjadi expense di periode saat terjadinya biaya tersebut. Jadi berdasarkan kalau pengeluaran modal itu periodenya bisa lebih dari satu periode akuntansi. Tetapi kalau expense itu biayanya atau beban atau expense-nya itu dikeluarkan pada periode akuntansi yang bersangkutan di mana biaya itu terjadi gitu. Kemudian lagi bahwa ada klasifikasi biaya berhubungan dengan volume atau kegiatan dari perusahaan. Di sini ada biaya variabel, biaya semi variabel atau semi tetap, juga dengan biaya tetap. Apa itu biaya variabel? Gitu. Biaya variabel itu ya biaya selalu berubah secara proporsional sesuai dengan perbandingan volume kegiatan dari perusahaan atau unit yang diproduksi. Jadi biaya variabel itu akan biaya yang akan berubah-ubah menyesuaikan dengan apa? Kegiatan dari perusahaan maupun unit yang diproduksi. Misalnya contohnya, kalau memproduksi 1 dengan 10 itu kalau biayanya memproduksi 1 itu biayanya berbeda dengan memproduksi 10 unit, itu pasti apa? Bahwa itu biaya variabel. Demikian juga apa? Misalnya perusahaan melakukan kegiatannya itu kalau dia melakukan kegiatan hanya 1 dengan kegiatan dengan 10 ada biaya yang muncul, tetapi biaya itu kalau pada waktu memproduksi atau melakukan kegiatan itu 1 dia beda dengan kalau dia melakukan kegiatan 10 atau unit yang diproduksinya 10 itu berbeda, berarti itulah namanya biaya variabel. Mengikuti berapa sih kuantitas yang diproduksi atau volume yang dilakukan dari suatu perusahaan. Itu namanya biaya variabel. Sedangkan biaya semi variabel atau semi tetap itu biaya yang selalu berubah. Tetapi perubahannya tidak proporsional dengan perubahan kegiatan atau volume perusahaan unit atau unit yang diproduksi. Jadi gini, ini ada komponen tetapnya, tetapi nanti juga ada komponen yang berubah. Komponen tetap itu misalnya kita bayar abodemen. Abodemen itu kan mau dipakai mau enggak tetap. Tetapi pada waktu kita melebihi ada kegiatan atau unit produksi itu melebihi dari suatu patokan berapa abodemennya tadi, nanti ada biaya yang melebihi. Contohnya itu yang sering itu yang kita contohkan itu biaya listrik. Biaya listrik itu ada biaya tetapnya mau dipakai mau enggak ya segitu. Tapi pada waktu kita melakukan produksi yang lebih atau kita menggunakan listrik yang berlebihan itu nanti kan biaya variabelnya ada biaya variabel yang muncul yang harus kita bayarkan selain dari biaya abodemen. Itulah biaya semi variabel. Tapi kalau tadi biaya variabel itu contohnya ya, kita itu kalau misalnya kita akan membuat
baju misalnya. Membuat baju, kita membuat baju satu butuh 2 meter. Ya kan, misalnya kita membuat baju, satu baju itu butuh 2 meter. Berarti pada waktu saya membuat satu baju, berarti saya hanya butuh 2 meter. Tapi pada waktu saya memproduksi atau membuat baju itu 5, berarti saya butuh berapa? Kan berbeda, enggak 2 meter lagi. Berarti 2 meter kali 5, berarti saya butuh 10 meter. Itulah namanya biaya variabel. Itu contoh biaya variabel dan biaya semi variabel atau biaya semi tetap. Nah, sekarang biaya tetap. Biaya tetap itu tidak akan berubah berapapun kegiatan perusahaan, secara volumenya berapa, ada perubahan naik turun, terus ada produksinya naik turun, itu tidak berubah. Contohnya apa? Paling gampang itu contohnya biaya sewa. Biaya sewa itu mau digunakan mau enggak, tetap dia. Mau digunakan 1 orang, 2 orang, 3 orang, mau diproduksi 10, 1, 1000, dia kalau biaya sewa kaitannya sewa gedung misalnya, sewa gedung atau sewa pabrik, dia kan tetap mau dipakai mau enggak ya tetap bayar gitu. Itulah biaya tetap. Next kaitannya untuk penjelasan biaya variabel nanti mungkin akan kita nanti bahas selanjutnya lebih detail pada waktu kita akan di pembelajaran yang Zoom ya. Ini biaya variabel seperti yang saya sampaikan tadi, dia proporsional dengan perubahan aktivitas ya. Terus contohnya ini kalau tidak berproduksi berarti biaya variabelnya nggak muncul. Tapi pada waktu berproduksi 1, biaya variabelnya 500. Memproduksi 10 unit, karena biaya per unitnya 500 ya berarti kalikan 10 dan seterusnya seperti yang Anda lihat di layar. Biaya semi variabel berarti ada biaya tetapnya, kemudian ada biaya variabelnya. Contoh biaya tetap misalnya biaya mesin produksi. Biaya tetapnya yaitu kalau kita beli, Anda tahu bahwa ada biaya depresiasi untuk mesin, untuk kendaraan. Itu kan kita mempunyai biaya depresiasi ya, itu mau dipakai mau enggak. Biaya depresiasi, biaya pajak, biaya asuransi itu akan tetap. Tetapi biaya variabelnya apa? Biaya variabelnya pada waktu mesin itu dipakai ya butuh bahan bakar misalnya solar. Pada waktu kendaraan dipakai butuh bahan bakar yaitu bensin. Terus untuk reparasi juga sering dipakai berarti nanti mungkin akan ada muncul biaya reparasi atau biaya servis. Ini biaya semi variabel. Biaya tetap yaitu tetap mau berapapun secara total dia tidak berubah meskipun jumlah produksinya berubah. Contohnya ini. Nanti kita lihat lagi biaya tetap itu demikian. Kalau makin banyak itu berarti biaya per unitnya makin kecil karena dia tetap biayanya tetap, tetapi unitnya kalau di misalnya contohnya gini, satu kontrakan Anda ngontrak rumah misalnya ngontrak rumah itu setahun 12 juta, kamu pakai sendiri itu juga kamu bayar 12 juta, kamu pakai 2 orang dengan temanmu gitu, itu nanti kan berarti dibagi 2, berarti misalnya 12 juta dibagi 2, satu orang jadi 6 juta, kamu nggak keberatan pada waktu kamu pakai 12 juta, tapi pada waktu kamu berbagi dengan temanmu lebih dari satu, misalnya 2 orang, berarti 12 juta tadi bagi 2, berarti 6 juta. Kalau 12 juta itu satu kontrakan kamu pakai orang 10, berarti berapa? Berarti 12 juta dibagi 10. Nah, tinggal kamu lihat berarti apa? Kamu lebih ngirit lagi itulah. Itu yang akan memperkecil biaya, memperkecil kaitannya dengan per unit. Pada waktu biaya tetap gede, tetapi pada waktu unit yang diproduksi besar, berarti nanti biaya per unitnya akan kecil. Terus lagi untuk biaya yang berhubungan dengan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan. Anda harus tahu dulu bahwa perusahaan itu notabene mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, biaya fungsi administrasi dan umum, dan kaitannya dengan fungsi keuangan. Dari fungsi-fungsi ini tadi, kalau ini ada fungsi produksi berarti ini kan yang saya ceritakan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita kalau akuntansi biaya itu tidak lari dari perusahaan manufaktur. Jadi nanti biaya produksi, biaya pemasaran, administrasi umum dan biaya keuangan itu ada di perusahaan manufaktur.
Karena akuntansi biaya itu berkaitan dengan penghitungan kaitannya dengan biaya produksi gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau fungsi-fungsi untuk perusahaan dagang dengan perusahaan jasa itu mungkin biaya produksi itu tidak ada. Kalau fungsi pemasaran ada, fungsi administrasi umum ada, fungsi kaitannya dengan keuangan mungkin ada. Nah, ini berdasarkan fungsi dalam perusahaan berarti ada biaya produksi. Berarti ada tadi saya sampaikan ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada BOP. Untuk apa? Untuk membuat produk gitu. Sedangkan untuk yang kedua yaitu biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka memasarkan produk yang dihasilkan. Yaitu untuk memperoleh pendapatan. Itulah yang dikatakan biaya pemasaran. Kita melakukan kegiatan pemasaran di suatu perusahaan itu kan sebenarnya untuk memperoleh kaitannya dengan pendapatan, untuk memperoleh agar kita itu bisa menjual, agar produk kita itu laku. Dari laku itu tadi, produk kita laku, kita memperoleh pendapatan. Nah, itu fungsi dari biaya pemasaran. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengarahkan, mengendalikan, dan mengoperasikan perusahaan. Biasanya biaya administrasi dan umum itu biasanya kita katakan dengan biaya operasional ya. Walaupun biaya operasional itu kadang ada biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Karena apa? Biaya administrasi dan umum itu sebagai menunjang kaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dari perusahaan. Yang terakhir yaitu biaya keuangan. Ada biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan dana untuk operasi perusahaan. Biaya keuangan itu contohnya apa? Biaya keuangan itu kalau kita ingin ekspansi, kalau kita ingin berproduksi lebih, kita kan biasanya cari pinjaman tuh. Dari cari pinjaman itu bahwa kita dari pinjaman ke bank atau kita pinjaman lewat obligasi di pasar saham gitu ya, di pasar di bursa efek itu kan pasti kita harus mengeluarkan uang untuk atau mengeluarkan dana untuk membayar kaitannya dengan bunga. Nah, bunga itu yang dinamakan dengan biaya keuangan. Nah, setelah Anda tahu tadi berkaitan dengan biaya dan apa itu kaitannya dengan klasifikasi biaya, maka di sini saya akan jelaskan atau kita sharing berkaitan dengan akuntansi biaya. Nah, kita masuk ke akuntansi biaya. Sebelumnya Anda tahu mungkin pengantar akuntansi 1 dan 2. Nah, di sini apa sih akuntansi biaya gitu ya? Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk dan atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadap hasilnya. Jadi ini yang akan kita lakukan. Akuntansi biaya itu nanti kita akan menghitung biaya produksi. Jadi dengan cara apa? Mencatat mana saja yang akan dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Terus digolongkan ini masuk ke biaya apa? Misalnya ini masuk ke biaya bahan baku, ini masuk ke biaya tenaga kerja, ini masuk ke BOP. Nah, kita golong-golongkan. Setelah itu nanti kita akan tahu. Setelah kita golong-golongkan biaya-biayanya akan kita jumlahkan, itulah akan menjadi biaya produksi. Nah, akuntansi biaya itu apa? Yaitu untuk mencatat tadi yang berkaitan dengan pencatatan akuntansinya. Tujuan akuntansi biaya adalah menyediakan informasi tentang biaya untuk manajemen guna membantu mereka di dalam mengelola perusahaan atau departemennya. Tujuan akuntansi biaya beberapa. Misalnya kalau untuk manajemen itu untuk membantu manajemen untuk menetapkan berapa harga jual saya. Dengan cara apa? Dia tahu berapa harga atau biaya produksi atau harga pokok untuk memproduksi barang itu. Saya tahu biaya produksi, berarti nanti saya tahu akan menjual berapa dengan mengambil profit berapa gitu ya. Jadi nanti harga jualnya bisa. Atau yang kedua, bagaimana membuat suatu produk itu bisa efisien, karena kaitannya dengan biaya. Kita itu sebagai perusahaan itu pasti inginnya yang efisien. Maka di situ akuntansi biaya itu akan menyajikan, akuntansi penghitungan biayanya. Kalau dia tidak efisien berarti apa? Berarti manajemen akan melakukan sesuatu hal atau memutuskan bagaimana agar produk itu bisa efisien, harga pokoknya bisa lebih kecil gitu. Dia melakukan efisiensi di beberapa biaya yang ada di pencatatan akuntansi biaya itu gitu. Jadi dia berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, baik itu untuk perusahaan secara keseluruhan maupun di dalam bagian perusahaan.
Next, kaitannya manfaat akuntansi biaya untuk tujuan pengawasan. Memang kaitannya tadi seperti saya sampaikan bahwa nanti ada efisiensi, terus berapa anggarannya untuk membuat suatu produk, terus nanti bagaimana biaya sesungguhnya dari produk itu kita matchkan untuk pengawasan, benar nggak anggarannya itu sesuai dengan realisasinya gitu. Nanti kita kalau nggak sesuai, apanya nggak sesuai, nanti bisa kita kondisikan untuk kedepannya lagi, berarti di anggaran nanti kita rubah atau nanti ada pelaksanaan yang memang kita putuskan untuk diganti atau dirubah seperti itu. Itu untuk tujuan pengawasan. Membantu dalam penetapan harga jual, seperti yang saya sampaikan tadi juga demikian, bahwa setelah Anda itu tahu biaya produksinya, pasti Anda bisa menetapkan berapa profitnya, dengan biaya produksi ditambah dengan profit, nanti Anda akan menetapkan harga jual. Kemudian untuk menghitung laba rugi periodik, ya jelas laba rugi periodik jelas. Kalau di dalam laporan keuangan, saya yakin Anda sudah tahu laporan keuangan. Untuk laporan keuangan ada salah satunya yaitu income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu nanti terjadi kalau di dalam di dalam perusahaan manufaktur, pencatatannya pertama pasti penjualan. Dari penjualan dikurangi HPP, harga pokok produksi, harga pokok produk, itu nanti ketemu gross atau laba kotor. Setelah laba kotor nanti kita kurangi biaya-biaya operasional, nanti akan ketemu laba rugi, gitu kan? Itu. Terus yang keempat, pengendalian biaya. Pengendalian biaya dilakukan melalui akuntansi pertanggungjawaban. Nanti masing-masing di dalam di dalam perusahaan akan mempertanggungjawabkan, terutama di dalam bagian produksi. Nanti dia akan melaporkan berkaitan dengan biayanya, sudah sesuai dengan anggaran atau belum. Dia akan mempertanggungjawabkan dengan cara menyajikan laporan biayanya. Setelah itu nanti apa yang ada di situ, hal-hal yang memang menyimpang akan dikendalikan. Terus kemudian kaitannya dengan untuk pengambilan keputusan. Data biaya sangat diperlukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Mungkin tadi udah saya beberapa berikan contoh untuk pengambilan keputusan. Kemudian langkah dasar dalam proses produksi, mendapatkan bahan mentah, permintaan bahan mentah, penggunaan tenaga kerja, pengakuan biaya overhead yang terjadi, pengalokasian dan pembebanan biaya overhead, pengakuan produk selesai. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih biaya overhead? Dari tadi disebutkan biaya overhead. Nanti akan saya jelaskan pada waktu nanti kita sudah mulai dengan penghitungan biaya. Nanti karena kalau agar real, maksudnya agar lebih mendekati kenyataan, kita nanti akan membahas di penghitungan biaya produksi, ya. Nanti bisa tahu kok biaya overhead itu seperti apa. Nah, ini proses produksi. Proses produksi itu berarti ada bahan baku, ya enggak? Kalau Anda misalnya mau bikin baju, berarti ada kain bahan bakunya. Tenaga kerja langsung penjahit, kan gitu kan. Atau ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu misalnya tenaga kerja tidak langsung itu misalnya orang administrasi gudang. Nah, itu tenaga kerja yang kita butuhkan dalam suatu proses produksi. Terus ada overhead pabrik, itu nanti akan jadi satu dalam proses produksi. Setelah proses produksi selesai, nanti dari campuran bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik masuk dalam proses produksi. Setelah dalam proses produksi keluar, itulah akan menjadi produk. Nah, untuk arus biaya perusahaan manufaktur seperti apa? Yaitu kaitannya bahan tidak langsung, bahan langsung, terus kemudian ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja tidak langsung. Yang sifatnya bahan baku langsung itu nanti masuknya barang dalam proses. Nanti seperti apa saya jelaskan nanti di pertemuan berikutnya. Terus tenaga kerja langsung nanti masuk barang dalam proses. Terus nanti kalau bahan tidak langsung, listrik, tenaga kerja tidak langsung masuk BOP. Di mana BOP dan barang dalam proses itu nanti kita campur atau kita masukkan dalam suatu proses produksi, nanti akhirnya menjadi barang jadi. Dari barang jadi nanti kita jual berubah menjadi harga pokok penjualan. Itulah arus biaya dalam perusahaan manufaktur. Metode pengumpulan biaya produksi yaitu ada metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Itu nanti kita pelajari di bab berikutnya.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.